Berani sekali orang pecundang sepertimu datang ke sini, menyerahlah sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu. Dua orang tua bangka. Hari ini aku akan membakar kulitmu dan merobek tulang-tulangmu. Untuk membalas dendam semua saudaraku yang tewas. Kamu harus bertahan hidup dulu hari ini. Jiruwa? Xie Sun, kamu sudah kehilangan semua ilmu bela dirimu. Kenapa kamu masih menyelamatkanku? Dalam sekejap. Dalam sekejap, aku memilih jalan yang salah. Kamu tidak boleh seperti aku. Jangan mencoba membalas dendam, karena kamu pikir semua orang di dunia ini bersalah padamu. Kesalahan demi kesalahan. Pada akhirnya, tidak ada jalan kembali. Jiruwa, kamu harus belajar dari kesalahanku. Dan mengakui kesalahanmu sebelumnya. Belum terlambat untuk berubah. Jiruwa. Berbuat baiklah. Berbuat baiklah pada Wuji. Aku, Xie Sun, menyanyiakan separuh hidupku yang pertama. Dan mencoba belajar di separuh hidupku yang kedua. Sekarang aku akhirnya mengerti. Dan aku akhirnya bisa menghadapi. Biksu Kongjian, catatan, dibunuh olehnya. Tuan Xie. Tuan Xie. Ju nomor 4 dan Su dan memimpin pasukan dan tiba tepat waktu. Mereka menerobos ke kamp utama pasukan Mongolia. Semua pahlawan mendapatkan dorongan moral yang besar dan berbalik menguasai situasi. Pasukan Mongolia dikalahkan dan krisis bagi Shaolin berakhir.
Roh tidak berkeliaran di luar. Qi, energi, tidak bocor keluar. Roh kembali ke Wusui. Kanli. Kanli. Apa kalimat selanjutnya? Sebenarnya aku akan selalu ingat apa yang kamu ajarkan padaku. Tidak baik, tidak baik. Kabar buruk. Kakak keempat, seperti yang kamu prediksi. Pangeran Ruyang bermaksud memancingmu meninggalkan Yunan dan bergegas ke sini untuk memberikan bantuan. Jia Jiong Jiong Menjiring. Pasukan besar untuk menyerang negara Hou pada kesempatan ini. Sekarang negara Hou dalam kondisi yang sangat berbahaya. Menyerang negara Hou? Ya, negara itu berada di lokasi strategis yang sangat penting dan kedua belah pihak ingin menguasainya. Kita telah jatuh ke dalam jebakannya. Pemimpin, aku bersalah. Pangeran Ruyang menipuku. Mohon maafkan aku. Saudara Ju, tidak ada yang salah dengan apa yang kau lakukan. Siapa sangka Pangeran Ruyang akan menggunakan trik itu. Ayo pergi sekarang untuk menyusul pasukan Mongolia. Benar, mohon izinkan kami pergi sekarang. Semoga kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita buat dan menyelamatkan negara Hou. Saudara Ju, Pangeran Ruyang sangat ahli dalam strategi militer dan tidak mudah ditangani. Aku punya buku strategi militer di sini. Silakan ambil. Ini adalah buku strategi militer WMU. Ini adalah buku strategi militer UMU yang sangat berharga dari prajurit besar Kuo Jin. Simpanlah dan semoga bisa membantumu mengalahkan pasukan Mongolia. Tidak, pemimpin. Aku tidak pantas menerimanya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Buku ini adalah hasil pengalaman perang para jenderal sebelumnya. Aku tidak pandai memimpin pasukan. Tetapi kau berbeda. Kau pemberani dan pandai berperang. Kau telah memimpin saudara-saudara Ming Chult berkali-kali mengalahkan pasukan Mongolia. Kau adalah salah satu jenderal terbaik Ming Chult. Kau adalah pemilik ideal buku ini. Ini adalah hadiah tulus dari pemimpin. Kau harus menerimanya. Terima kasih, pemimpin. Semoga sukses. Setelah kau mengalahkan pasukan Mongolia, semua orang akan hidup damai. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakanmu. Bagus. Hati-hati. Hati-hati, pemimpin. Ayo pergi. Wuji. Kau seharusnya tidak memiliki niat jahat untuk menyakiti orang lain. Namun, kau juga harus berhati-hati dengan niat jahat orang lain. Kau bisa mengetahui niatnya dengan mengamati hal-hal kecil dalam perilakunya. Dari yang kulihat, Suda dan Ton Ho hanya menghormati Ju nomor 4, dan mereka sama sekali tidak peduli padamu. Paman. Dalam beberapa tahun terakhir, saudara Ju telah merekrut banyak tentara dan mengambil alih banyak negara dan kabupaten. Dia hampir menghancurkan setengah dari pemerintah Mongolia. Dan dia telah merebut kembali hampir setengah dari wilayah Tiongkok. Itulah prestasi sebenarnya. Dulu, kita bersumpah untuk memulai revolusi bersama. Apa yang benar-benar kita rencanakan adalah hal ini. Aku tidak berpikir kakak Ju ingin mengkhianati Ming Chult. Tapi bahkan jika dia mau, lalu apa? Asalkan dia bisa memberikan kehidupan yang damai kepada orang-orang. Aku bisa memberikannya posisi pemimpin ini. Pemimpin. Ju nomor 4 berbeda denganmu. Yang membuat kami ingin mengikutimu bukanlah kemampuan merebut kota atau merekrut lebih banyak tentara. Ini adalah kepribadianmu yang dermawan. Semua anggota Ming Chult ingin mengikutimu. Sebuah negara harus memiliki hukumnya, seperti keluarga membutuhkan aturannya. Jika pemimpin Ming Chult, maafkan aku, Raja Kelelawar. Dibandingkan dengan masa depan negara, Ming Chult tidak terlalu penting. Dibandingkan dengan semua warga sipil, anggota Ming Chult tidak terlalu penting. Mulai sekarang, tidak akan ada penghalang antara Ming Chult dan semua sekte.
Kita semua akan saling membantu untuk melawan pemerintah yang kejam. Bekerja sama dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang. Bekerja sama dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang. Amatofo. Semua pahlawan, terima kasih telah melindungi Shaolin. Kebaikanmu yang besar tidak akan dilupakan olehku dan seluruh Shaolin. Terima kasih atas sikapmu yang luar biasa. Kami akan kembali untuk mengumpulkan orang-orang kami sekarang. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kami Begares Clan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Aku menghargai bantuan celammu. Hati-hati. Para tetua, hati-hati. Semua saudara, sampai jumpa lagi. Hati-hati. Sampai jumpa lagi. Hati-hati. Pemimpin Sang, kami Kong Tongsek mengucapkan selamat tinggal sekarang. Dah. Hati-hati. Hati-hati. Pahlawan. Setelah kami berkumpul dan beristirahat di Gunung Hua, kami akan menghubungimu. Kami Kulun Sek mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hati-hati. Wuji, Paman Tua. Kita juga harus pergi sekarang. Paman Tua. Wuji. Aku baik-baik saja. Di saat-saat terakhir hidupnya, King Shu bisa memahami kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Pajiku. Itu sudah menjadi penghiburan terbaik. Jaga dirimu, Paman Tua. Wuji. Jangan terlalu sedih juga. Semua pahlawan, hati-hati di jalan. Hati-hati. Prajurit Song, hati-hati. Prajurit Yin, hati-hati. Amatofo, hati-hati. Semuanya, hati-hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku penasaran. Di mana pemimpin sekte Amei You berada? Sebagai pemimpin sekte terkemuka, dia tiba-tiba menghilang. Sungguh tidak sopan. Sejauh yang aku tahu, dia masih di sekitar sini. Amatofo. Shanzai, Shanzai. Biksu Suci Kongwen berkata, bahwa kau sudah berlutut di sini sepanjang hari. Senior Xie menggunakan hidupnya untuk mengubahku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya sebelum aku pergi. Senior Xia, aku mengucapkan selamat tinggal padamu sekarang. Biarkan aku berjalan bersamamu. Apa rencanamu untuk masa depan? Tidak ada gunanya mengejar ketenaran yang sia-sia. Daripada membuat Amei besar lagi, lebih baik melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Ayah baptis tahu bahwa kau sudah benar-benar berubah. Jika dia tahu tentang ini di alam baka, dia akan sangat bahagia. Kuharap begitu. Dia sangat menyukaimu. Aku sedang berbicara tentang kupu-kupu ini. Meskipun King Shu mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang baik di akhir, dan mendapatkan pengampunan dari ayahnya, dia masih akan merasa malu untuk kembali ke gudang, berdasarkan kepribadiannya. Aku sudah mendapatkan izin dari prajurit Song, untuk membawanya kembali ke sekte Amei, dan berlatih tahu bersama. Dengan pengaturan itu, aku pikir dia akan beristirahat dengan tenang.
Kakak Wuji, kamu tidak perlu mengenalku lebih jauh lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Kakak Ziruo. Hati-hati di jalan. Dua senjata sakti satu-satunya ini disembunyikan di gua di Pulau Ular Pintar. Pemimpin kami memerintahkan kami untuk berlayar ke sana untuk mengambilnya kembali. Kedua senjata itu sudah rusak. Buku strategi militer dan manual bela diri sudah diambil kembali. Aku tidak yakin mengapa pemimpinmu masih mengirimkannya ke sini. Pemimpin kami ingin kami memberitahumu bahwa harta paling berharga di dunia Wulin, pedang berharga pembunuh naga. Berkuasa di bawah langit, tidak ada yang berani melawan. Aku mengerti maksud pemimpin You. Menyambungkan kembali pedang yang patah dan memulihkan pedang adalah satu-satunya harapan seluruh dunia bela diri dan semua orang. Berkuasa di bawah langit dapat memanggil semua ahli bela diri untuk mengusir Kaisar Mongol dan mengembalikan suku Han. Memberi semua orang dunia yang damai lagi, bukan? Aku pikir itulah yang dimaksud pemimpin kami. Terima kasih atas kerja kerasnya, saudara-saudara. Kali ini sangat penting untuk membuat ulang pedang dan pedang itu. Kalian semua harus bekerja sama. Pemimpin, kamu bisa percaya pada kami. Anak buah di bawah faksi bendera emas adalah ahli dalam membuat pedang dan pedang. Angkat pedangnya. Pemimpin, ini. Lupakan saja. Kalian semua sudah bekerja sangat keras. Pemimpin, beri kami lebih banyak waktu untuk mencobanya. Apa yang kalian semua lakukan? Ali, kamu tidak seharusnya berada di sana. Keluar. Apa ini? Ini menarik. Ali, jangan sentuh itu. Hati-hati. Sauer. Ali. Kamu baik-baik saja? Biar aku lihat. Ada apa? Kamu baik-baik saja, Ali? Ali. 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 Xiaoer. Ali. Xiaoer. Xiaoer, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kakak Kanao ada di sini. Jangan takut. Jangan takut. Kamu bukan Zhang Wuji. Kamu tidak mungkin Zhang Wuji. Zhang Wuji lebih tinggi dan lebih tampan darimu. Kamu tidak mungkin Zhang Wuji. Benar? Sauer. Kamu ini Zhang Wuji. Jangan banyak khawatir, oke? Dengarkan aku dan mari pulang dulu. Ayo, oke? Kamu tidak mungkin Zhang Wuji. Kamu tidak mungkin Zhang Wuji. Kamu tidak mungkin menjadi Zhang Wuji. Kamu tidak bisa. Benar, aku bukan Zhang Wuji. Aku adalah saudara Muanao. Benar. Kamu adalah saudara Anao. Kamu adalah saudara Anao. Maafkan aku tidak bermaksud melakukannya. Maafkan aku, Xiaoya. Maafkan aku membuat jepit rambut favoritmu kotor. Maafkan aku. Aku benar-benar baik-baik saja dan itu tidak kotor. Tapi itu ternoda darah. Jadi itu kotor. Kamu tidak membuat apapun kotor.
Itu adalah darahku di atasnya. Tapi itu kotor begitu ternoda darah. Tidak, darah itu tidak kotor. Itu adalah hal yang paling berharga di dunia, dasar dari semangat dan kehidupan bergantung padanya. Saudara Ano bukan Sang Wuji. Dasar dari semangat dan kehidupan bergantung padanya. Saudara Ano bukan Sang Wuji. Sawer, saudara Anau akan membelikanmu banyak boneka nasi, oke? Ayo, mari pulang dulu. Ayo, mari pergi. Ayo pergi. Oke. Ali. Ali, akhirnya aku menemukanmu. Ali, kamu baik-baik saja? Maafkan aku karena menyakitimu. Aku tidak bermaksud. Paman, aku memikirkan sesuatu. Apa? Ketika aku masih kecil, ayah baptisku menceritakan padaku cerita tentang sepasang suami istri, Ganjiang dan Moshie, yang menempa pedang. Ketika seorang pandai besi gagal menempa pedang atau golok, mereka akan meneteskan darah di bilahnya di zaman dahulu. Akhirnya, semua itu menjadi senjata ajaib terbaik. Mungkin itu hanya legenda. Mungkin juga karena langit tersentuh oleh dedikasi pandai besi. Mengapa kita tidak mencobanya hari ini? Oke, pemimpin. Angkat goloknya. Langit ada di atas. Hari ini kita menggunakan darah kita untuk menyembah golok. Saudara-saudara, lakukan. Pemimpin, aku pikir darahnya sudah cukup jadi. Kalau begitu, darahku tidak diperlukan. Cukup, diam. Sudah selesai. Pedang yang bagus, pedang yang bagus, pedang yang bagus. Lihat, tanpa darahku, pedang ini. Pedang yang bagus. Pemimpin, kita berhasil memperbaiki pedang naga. Jadi sekarang kita hanya perlu memperbaiki pedang surga. Ini lebih tipis dari pedang naga. Seharusnya lebih mudah untuk memperbaikinya. Pemimpin, izinkan aku berbicara atas nama mereka tentang perasaan mereka. Pedang surga ini telah membunuh banyak anggota sekte kita. Khususnya, kepala Zhuang dari faksi bendera emas. Tribuna Ola pedang ini. Darah manusia yang terciprat di atasnya. Ribuan kali lebih banyak dari darah yang kuhisap. Anggota sekte kita membencinya sampai ke tulang. Kami tidak ingin memperbaikinya. Selain itu, pemimpin You itu memiliki pikiran yang mabuk di balik wajahnya yang cantik. Jika kita memperbaiki pedang ini untuknya, dia mungkin ingin membuat Mei menjadi hebat lagi. Dan berbalik menggunakannya untuk membunuh kita semua. Benar, aku tidak akan tertipu olehnya lagi. Tanpa pedang surga, siapa lagi yang bisa menandinginya? Aku ingin melihat bagaimana pedang rusak ini bisa menandingi pedang naga kita. Tidak perlu melupakannya. Saudara-saudara, aku tahu bahwa pedang ini memiliki permusuhan yang dalam dengan sekte kita. Aku tidak bisa memintamu untuk menumpahkan darahmu untuk memperbaiki pedang ini. Tapi saudara-saudara, kita sudah mengatakan bahwa kita akan melupakan dan memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Dan bersatu untuk melawan orang Mongolia. Hari ini kita akan membiarkan semua pejuang di dunia persilatan tahu hati besar kita. Mereka akan percaya bahwa misi kita untuk bersatu. Kita tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita berdarah sia-sia. Untuk menempa pedang surga lagi. Pertama, untuk menghormati jiwa semua pejuang yang gugur melawan orang Mongolia. Kedua, kita ingin memberitahu dunia makna sebenarnya dari pedang surga ini. Kita perlu menjadikannya senjata ajaib yang gantung di atas keinginan egois dan kekuasaan. Kita perlu menggunakannya untuk memotong semua iblis. Membawa cahaya ke hati manusia dan dunia persilatan. Lalu, kita harus memotong lagi? Bisakah kamu tidak berbicara? Baik. Baik. Sekte Emei sangat menghargai tindakan benar sekte kalian. Setelah pedang diperbaiki, pemimpin kami memerintahkanku untuk segera berangkat.
untuk mengirimkan pedang ke sini. Dan tunjukkan bahwa kami ingin berteman dengan sekte Anda selamanya. Terima kasih atas ketulusan pemimpin Sang. Kami dari sekte Emei sangat menghargai upaya Anda untuk menempa dan mengembalikan pedang. Semua perasaan baik dan buruk di masa lalu sudah hilang. Kami semua merasa lebih nyaman sekarang mendengar Anda mengatakan itu. Upaya kami untuk menempa pedang dengan darah kami tidak sia-sia. Lukanya belum sembuh. Kultus Anda membalas kebencian kami dengan kebaikan. Zirwo tidak tahu bagaimana membalas budi. Jika Anda membutuhkan kekuatan untuk melawan tentara Mongolia, Emei akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu tanpa ragu. Terima kasih, Pemimpin Yo. Semoga jiwa para pejuang yang melawan Mongolia beristirahat dengan tenang. Ayah Baptis. Kakek. Anda harus memberkati saya. Untuk bisa menjaga semua warga sipil. Semoga semua orang menikmati kedamaian. Semoga Zhao Min selalu bersamaku. Min Min. Ibu, Waktunya pergi. Maafkan aku. Ada apa denganmu? Ayo pergi. Nyonya Sang, Anda kembali. Aku pergi ke tepi sungai untuk melepaskan lentera perahu. Semoga suamiku selalu bersamaku. Semoga Zhao Min selalu bersamaku. Semoga suamiku selalu bersamaku. Mengapa bahkan berbicara tentang selalu bersama? Kami bahkan tidak saling mengenali ketika bertemu. Andalah yang menolak untuk datang dan mengenali saya. Tahukah Anda betapa aku merindukanmu? Aku minta maaf. Karena aku sudah menjadi orang mati, bagaimana aku bisa datang untuk mencarimu? Min Min, kamu menghilang dan berpura-pura terbunuh. Apakah itu rencana ayahmu? Itu saudaraku. Ayah, jangan. Camel. Jika Anda bersikeras membunuh Min Min, Anda mungkin juga membunuhku. Mengger. Terima kasih telah membesarkanku, ayah. Aku akan membalasmu di kehidupan berikutnya. Kemudian saudaraku menemukan seorang narapidana wanita yang dihukum mati untuk mati menggantikanku.
untuk meningkatkan moral pasukan. Lalu dia mengeluarkanku dari kamp militer dan mengirimku kembali ke Mongolia. Lalu bagaimana kamu bisa berada di sini? Karena aku tidak bisa melepaskanmu. Tidak peduli apapun, aku harus bertemu denganmu lagi. Karena kamu tidak bisa melepaskanku. Kenapa kamu tidak datang untuk mengenaliku? Aku hanya ingin melihatmu, tapi tidak berani mengenalimu. Aku takut begitu aku mengenalimu, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Min Min, ayo kita tidak berpisah lagi. Kamu kembali ke rumahku bersamaku. Kita. Uji. Itu tidak mungkin. Ini akan membawakanmu masalah tanpa akhir. Jika aku bersamamu. Min Min, kamu pernah bilang padaku bahwa kamu bisa kehilangan segalanya untukku. Aku punya banyak pertimbangan dan mencoba mencari berbagai alasan untuk melarikan diri. Tapi sekarang aku sudah mempertimbangkan dengan matang. Dan aku ingin memberitahumu dengan serius. Bahwa aku ingin bersamamu selamanya. Aku juga ingin bersamamu selamanya. Tapi jika aku benar-benar bersamamu, aku akan menjadi penghalangmu. Setelah kamu menyelesaikan misimu, kamu bisa mencariku di Mongolia. Oke? Oke. Apakah kamu masih memiliki tusuk rambut yang kamu berikan padaku? Itu satu-satunya hal yang kamu berikan padaku. Tentu saja, aku ingin mengambilnya kembali. Aku tidak membawanya hari ini. Bagaimana kalau ini? Ayo kita bertemu di belakang gunung besok agar aku bisa mengembalikan tusuk rambut itu padamu. Lalu aku akan mengantarmu pulang. Oke? Uji, apakah kamu ingat bahwa kamu berjanji akan melakukan 3 hal untukku? Aku ingat. Kamu sudah menyelesaikan 2 hal pertama. Tapi kamu belum melakukan yang ketiga. Kamu harus menepati janjimu. Jangan bilang itu hanya untuk kali ini. Aku akan dengan senang hati mengecat alismu seumur hidup kita. Ada apa? Kamu terlihat bodoh. Kamu sangat cantik. Aku tahu bahwa kamu selalu membawa tusuk rambut itu bersamamu. Kamu tidak ingin memberikannya kemarin. Karena kamu ingin bertemu denganku lagi, kan? Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku sudah berjanji padamu untuk menyambung kembali kotak yang terbelah menjadi 2. Tapi aku kehilangannya kembali di Pulau Ular Pintar. Jadi aku membuat ini untukmu. Apa ini buatan tanganmu? Aku menghabiskan waktu seharian untuk membuatnya. Aku tidak yakin apakah kamu akan menyukainya. Kotak ini, aku sangat menyukainya. Pasangkan untukku. Oke. Sebenarnya aku juga tidak tidur semalam. Aku membuat ini untukmu. Aku tahu keterampilan menyulamku tidak bagus. Aku tidak sering melakukan hal seperti ini. Semoga kamu tidak terlalu pilih-pilih. Aku sangat menyukainya.
Sebenarnya, aku ingin menyulam kata aman. Tapi kamu memiliki ilmu bela diri yang hebat. Seharusnya mudah bagimu untuk tetap aman. Di dunia yang kacau ini, kamu memikul beban yang berat. Dan terlalu banyak orang yang mencoba menasihatimu. Kamu perlu memiliki pikiran yang jernih. Aku mengerti. Aku mendengarmu. Di masa depan, ketika aku membuat keputusan apapun, aku akan memegang sapu tangan ini dan mengingat perjanjian kita. Aku harus bisa menjaga pikiranku tetap jernih. Kita harus mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. Wuji, kamu harus kembali. Kamu perlu melindungi dirimu dengan baik. Tunggu aku. Aku pasti akan mencarimu. Aku akan... Pemimpin, pemimpin, pemimpin. Kakak Ju. Aku mencarimu untuk membahas sesuatu. Tidak menyangka bertemu Nona Zhao di sini. Maaf mengganggu. Pemimpin. Nona Zhao. Apa yang kamu inginkan? Bukankah kamu sudah mati? Aku tidak mati. Apa kamu kecewa, Tuan Yo? Tidak. Apa maksudmu aku kecewa? Aku bilang mereka tidak mati tapi mereka semua mengklaim kamu sudah mati. Terutama Yan Xiao itu. Nona Zhao, apakah itu semua bagian dari rencanamu? Kakak Peng, itu bukan rencananya. Nona Zhao sangat mencintai dan peduli pada pemimpin kita. Dia mengkhianati ayahnya dan kaisar. Dia meninggalkan kegelapan dan datang ke Sitrang. Semua saudara di Mingchult sangat menghormatimu. Benar. Aku bahkan menangis di makammu beberapa hari yang lalu. Semua saudara Mingchult mengira kamu sudah meninggal sebelumnya. Dan semua orang sangat sedih tentang itu. Tapi sekarang baik bahwa kamu kembali hidup. Itu juga melepaskan pergumulan pemimpin kita di pikirannya. Terima kasih lagi untuk itu, Nona Zhao. Kamu terlalu sopan, Jenderal Ju. Ini lebih dari yang aku pantas. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpinmu. Karena kamu di sini untuk membahas hal penting dengannya. Aku tidak ingin mengganggu jadi aku akan pergi sekarang. Silakan. Min. Nona Zhao. Tolong tinggal. Karena anggota Mingchult. Tidak ada masalah denganmu sekarang. Dan pemimpin kita juga ingin kamu tinggal. Bagaimana kalau kembali bersama kami untuk berdiskusi tentang masa depan? Ayo pergi. Naonya. Cepat. Naonya. Aku beritahu kamu bahwa tempat ini biasanya bagus kecuali kadang-kadang berhantu. Kamu bisa tinggal di sini dengan nyaman dan menjadi kakakku. Dan kamu bisa bermain denganku saat kamu senggang, oke? Tidakkah kamu lupa bahwa dalam perjalanan kita masuk? Ayahmu sepertinya melihat hantu ketika melihatku? Kamu buru-buru menyambutku tapi ayahmu sangat khawatir. Ayahku suka mengkhawatirkanku. Sangat konyol. Kamu bisa mengabaikannya. Putri. Jadi mereka mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak mati. Utusan Van Wright, apakah kamu senang atau khawatir bahwa aku kembali hidup? Tentu saja aku senang. Mereka sedang di aula utama membahas bagaimana menghadapiku. Hanya kamu yang tidak ada. Di mana kamu? Bisa kamu membantu sana? Ja. Ayo pergi. Sini. Awalnya, aku senang untuk pemimpin kita bahwa Putri tidak mati. Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Kamu, Ju Number 4, harus menariknya kembali ke sini. Kenapa kamu menahannya di sini? Ketika Nona Zhao dan pemimpin baru saja berpisah, kita semua menyaksikan bahwa dia sedikit sedih. Sekarang urusan militer sangat mendesak dan pemimpin sangat lelah. Dia juga butuh seseorang untuk merawatnya, kan? Apakah kita kekurangan orang di sini? Mengapa kita harus membiarkan si jalang setan itu merawat pemimpin kita? Paman tahu itu. Gadis itu benar-benar mencintaimu. Namun, dia memenjarakan 6 sekte besar dan memfitnah Mingchult. Selain itu, kita sudah sering bertempur melawan pasukan Mongol. Ini menyebabkan banyak korban di antara anggota kultus kita. Jika kamu benar-benar ingin dia tinggal, aku khawatir banyak anggota kultus yang tidak akan senang. Itu juga yang kupikirkan.
Nona Zhao tidak memiliki identitas yang sama seperti dulu. Kehadirannya hanya akan menguntungkan kultus kita. Semuanya, kalian pikirkan baik-baik. Dengan kepribadian Nona Zhao, mengapa dia akan berada di pihak kita? Itu karena dia terharu oleh pemimpin kita. Dan itu karena pemimpin kita sangat terbuka dan baik hati. Jika kita menahannya di sini, itu akan meningkatkan moral pasukan kita dan menurunkan moral pasukan Mongol. Fan Right Messenger benar. Dan aku mengusulkan agar pemimpin menikahi Nona Zhao segera. Episode 50 Final Seri. Aku tidak menyangka kamu akan mengupas pir untukku. Kamu adalah favorit saudara Anyu. Aku harus merawatmu dengan baik. Siapa bilang? Kamulah yang paling berharga bagi saudara Anyu. Saudara Anyu memang memperlakukanku dengan baik, tapi dia benar-benar mencintaimu. Hari ini saudara Anyu membawaku ke samping dan berkata, "Juer, kamu harus merawat Nona Zhao sendiri, terutama makannya. Jangan biarkan ayahmu mengganggunya. Lihat, saudara Anyu benar-benar peduli padamu." Diam. Ju nomor 4. Huberta Hokin Padamo. Sekarang, paman seperti ayahnya. Mengenai pernikahannya, itu urusan keluarga kita, bukan urusanmu. Apa yang kamu katakan tidak benar. Masalah yang kita bahas hari ini bukan hanya urusan keluargamu. Pernikahannya berkaitan dengan strategi militer. Kita harus membahasnya terlebih dahulu. Berdasarkan pangkat dan pengalaman di Mingchul, bukan tempatmu untuk menasihatiku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Cukup. Tolong berhenti berdebat. Yuang. Tolong tenang. Saya setuju dengan apa yang Ju nomor 4 bicarakan. Saya yakin yang Left Messenger akan setuju jika dia ada di sini. Kami Mingchul selalu bekerja sama. Begitu kami membuat keputusan, kami bersatu bersama. Dan bergerak maju dengan sepenuh tenaga. Kamu, karena Bat King sudah bilang begitu, aku yang pertama setuju. Bagaimana denganmu, Yewang? Kakak Ju, aku tidak. Kamu tidak berarti kamu setuju. Aku juga setuju. Oke, semuanya. Sekarang kita semua setuju. Apa pendapatmu, pemimpin? Aku sangat senang bahwa kalian bisa menerima Nona Zhao. Mengenai pernikahanku dengannya, lebih baik diskusikan dulu dengannya sebelum kita membuat keputusan. Ini kue lapis 1000. Yang ini kue osmanthus. Dan yang ini kue kuning telur. Dan yang ini, pokoknya, ini semua favoritku. Kamu harus mencoba. Pernahkah kamu berpikir bahwa Tidak mungkin kakak Anyu adalah Zhang Wuji. Kamu sangat bodoh. banyak hal di dunia ini ternyata menjadi kejutan besar? Kamu bisa menganggap aku sedang bertanya pertanyaan bodoh. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka adalah orang yang sama? Tidak peduli apa. Aku akan memilih Zhang Wuji saat itu sebagai suamiku. Dan ayah yang mencintai dan menyayangiku sekarang sebagai ayahku. Pilihanmu? Tidak. Jangan menatapku seperti itu, kakak Zhao Min. Kamu menekurku. Makan ini. Makan ini. Syukurlah kamu tidak mati di Pulau Ular Pintar. Semoga Tuhan memberkatimu. Akulah yang seharusnya bersyukur kamu tidak mati. Kalau tidak, ayahku dan beberapa paman terus memanggil kakak Anyu Zhang Wuji. Dan ingin memaksa kita bersama. Ini sangat mengganggu. Aku tidak suka itu. Jangan bilang dia siapa yang benci siapa. Kakaknya. Aku kembalikan Nona Zhao padamu. Aku pergi. Dibandingkan dengan Yin Li dulu, versi dirinya sekarang mungkin jauh lebih bahagia. Min, masa sulitmu akhirnya berakhir dan sekarang hanya kebahagiaan. Semua orang menunggumu. Menungguku? Tidak ada yang mengusulkan untuk membunuhku? Ayo pergi.
Saudara-saudara, pemimpin sudah kembali. Kami menyambut pemimpin dan istrinya. Kami menyambut pemimpin dan istrinya. Kita semua bersaudara, jangan terlalu formal. Silakan bangun. Istri pemimpin, maafkan aku. Karena sebelumnya aku telah menyinggungmu. Aku pikir kalian semua salah paham. Aku belum menikah dengan pemimpin sang kalian. Jadi kalian tidak boleh memanggilku istri pemimpin. Benar, utusan kanan Fen. Aku sudah bilang bahwa kita belum membahas itu. Tidak ada yang perlu dibahas, pemimpin. Lewat sini. Waktunya pernikahan. Waktunya pernikahan. Menikah. Waktunya pernikahan. Pemimpin, kita semua adalah ahli bela diri. Putri juga seorang pahlawan wanita yang hebat. Karena kalian berdua saling mencintai, kita tidak perlu terikat dengan tradisi. Mari selesaikan pernikahan ini, agar kalian bisa fokus pada tugas Chult. Ini adalah keberuntungan untuk pemimpin, dan juga kemakmuran Ming Chult. Bunga mekar dan bulan purnama. Hari ini adalah hari terbaik. Kenapa tidak? Apakah semua setuju? Benar. Putri, aku adalah guru bela dirimu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu sangat mencintai pemimpin kita tanpa ragu. Jadi aku pikir kamu akan setuju dengan pengaturan ini, kan? Jenderal Ju, ini hadiahmu untuk pemimpin, bukan? Pasangan pemimpin. Pernikahan kalian ditakdirkan oleh langit dan seluruh dunia merayakannya. Cepatlah selesaikan upacara pernikahan. Kami dengan tulus meminta pasangan pemimpin untuk melanjutkan upacara pernikahan. Membungkuk kepada langit dan bumi. Putri. Ini, ada apa? Min. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada lagi di Ming Chult yang meragukanmu. Bukankah ini yang kita harapkan? Tidak ada keraguan. Pamanku sangat membenciku. Jika tidak, kamu tidak perlu meminta sepupumu untuk melindungiku. Ya, pamanku sebelumnya tidak terlalu ramah padamu. Tapi sekarang dia tidak menentang pernikahan kita. Pasti ada sesuatu sehingga dia tidak menentang pernikahan kita lagi. Putri Mongolia menikah dengan pemimpin Ming Chult. Ini pasti akan meningkatkan moral prajurit Ming Chult. Bukankah ini yang mereka rencanakan? Mungkin itu bagian dari rencana utusan Fen dan kawan-kawan. Namun, Mereka tidak hanya ingin meningkatkan moral prajurit Ming Chult tetapi juga ingin membunuh ayahku. Apakah kamu lupa bahwa aku seharusnya sudah mati bagi semua prajurit Mongolia? Mereka pasti akan menyiapkan pernikahan kita untuk meningkatkan moral para prajurit. Begitu berita sampai ke ibu kota, ayahku akan dituduh melakukan pengkhianatan. Ayahku dan Ju nomor 4 adalah lawan yang setara. Dia menaklukkan Honan dan bergerak menuju Banlang. Kamu berada di pihak yang kalah, jadi tidak mengherankan jika Ju nomor 4 ingin menggunakan trik ini. Tapi ayahku menyelamatkan nyawaku sebelumnya. Jadi aku tidak bisa mengkhianatinya dan menyakitinya sekarang. kamu benar, Min. Ini semua salahku. Maafkan aku, Min. Aku tidak berpikir jernih sehingga hampir membiarkan mereka memanfaatkanmu. Wuji, bagus bahwa kamu sekarang mengerti. Wuji, kamu harus berhati-hati dengan Ju nomor 4. Aku khawatir dia punya motivasi lain selain strategi untuk membunuh ayahku dengan mengusulkan pernikahan kita. Dia juga ingin merusak reputasimu. Mungkin akan meningkatkan moral pasukan sementara jika kamu menikahi putri Mongolia. Tapi dalam jangka panjang, ini bisa menjadi alasan untuk mencopotmu dari posisi pemimpin. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi negara lebih penting daripada Ming Chult. Aku bisa membiarkan Ju nomor 4 menjadi pemimpin Chult. Asalkan dia membiarkan semua warga hidup damai. Bagus bahwa kamu berpikiran terbuka. Namun, aku khawatir orang lain masih ingin kamu mati. Meskipun kamu tidak peduli dengan posisi itu. Aku tahu cara melindungi diriku sendiri. Dia tidak akan bisa menyakitiku. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi dulu. Tinggal 1 malam lagi. Tolong,
Pasukan Ming Chult awalnya berjalan dengan sangat baik. Dan ayahmu diserang oleh orang lain. Aku pikir perang bisa segera berakhir. Siapa sangka bahwa segala sesuatu sulit diprediksi. Ini bukan salah ayahku. Dia adalah seorang patriot untuk negaranya. Ini sudah berakhir untuk dinasti Yuan Mongolia. Itu bukan sesuatu yang bisa diubah oleh ayahmu. Tapi dia masih menolak untuk menyerah. Dan itu menyebabkan banyak penderitaan bagi semua warga. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebelum semua warga bisa hidup damai. Orang-orang akan berubah. Bulan akan menjadi purnama. Aku berharap ayahku akhirnya menyadari situasinya segera. Dan dia akhirnya akan memperlakukan kebahagiaan warga sebagai prioritas tertinggi. Min Min. Ada apa? Aku punya permintaan. Aku ingin bertemu ayahmu. Tuan, tidak ada jebakan atau pengaturan. Aman. Saya Sang Wuji dari Ming Chult. Hormat kepada Tuan. Dan pangeran muda. Silakan lewat sini. Ini adalah anggur khusus dari Provinsi Jiangsu. Rasanya lembut saat diminum dan berakhir dengan rasa manis. Tuan dan pangeran muda. Silakan cicipi. Anggur yang enak. Pasti rasanya luar biasa. Anggur ini terbuat dari sorghum berkualitas tinggi dan air mata air. Sehingga rasanya sangat enak. Wuji mengundang Anda untuk minum bersama saya. Saya tahu pemandangan dan hasil panen di wilayah selatan semuanya bagus. Revolusi dan pemberontakan tidak bisa menjamin kemakmuran. Saya tahu. Tapi apa yang terjadi jika rakyat dipaksa memberontak karena korupsi pemerintah? Dinasti Yuan memiliki wilayah yang luas dan banyak pejabat. Sulit untuk tidak memiliki yang buruk. Yang perlu Anda lakukan adalah melaporkannya kepada kaisar. Rakyat tidak akan memiliki kehidupan yang damai. Jika Anda memulai kerusuhan karena alasan kecil. Tuan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pejabat hanya melakukan hal buruk sesekali? Pemerintah telah menaikkan pajak untuk segala sesuatu sepanjang waktu. Selain pajak reguler, ada juga pajak kepala dan pajak uang. Bagaimana rakyat bisa hidup dengan pajak sebanyak itu? Para pejabat mengambil alih semua lahan pertanian. Pria hanya bisa menjadi budak, yang dijual dan digunakan. Ini cukup. Saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda hanya karena minum segelas anggur Anda. Anda pikir saya tidak tahu itu? Perbaikan membutuhkan waktu. Tidak ada yang berbicara jujur seperti Anda di pemerintah. Bahkan jika ada orang seperti itu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ayah! Tuan, bagus bahwa Anda tahu dia berbicara jujur. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Alasan saya mengundang Anda ke sini adalah untuk meminta Anda menghentikan perang demi semua rakyat. Kalian kalah dalam perang belakangan ini. Sekarang Anda mencoba berbicara tentang perjanjian damai. Tidak mungkin. Ayah, jangan percaya mereka. Ini adalah trik mereka untuk memperlambat pasukan kita. Saya tidak akan bernegosiasi dengan pemberontak. Saya menyarankan Anda menyerah kepada pemerintah sekarang. Saya bisa memohon pengampunan untuk Anda di depan kaisar untuk menyelamatkan nyawa Anda. Boleh saya bertanya apakah Anda benar-benar yakin akan memenangkan perang ini, Tuan? Tuan, korban jiwa di kedua belah pihak sangat tinggi belakangan ini. Jika perang berlanjut, lebih banyak rakyat tak bersalah akan terbunuh. Apakah Anda tidak memiliki simpati terhadap orang-orang itu, Tuan? Min Min memberitahu saya bahwa Anda adalah pejabat baik yang mencintai rakyat. Itulah alasan saya mengusulkan perjanjian damai untuk membiarkan rakyat beristirahat. Saya bisa menjamin pasukan Ming Chult tidak akan bergerak maju. Sekarang kedua belah pihak terjebak dalam perang ini. Saya benar-benar tidak ingin melihat lebih banyak orang terbunuh. Aku melakukan ini bukan untuk reputasiku sendiri, tapi untuk semua warga sipil. Aku mohon, pertimbangkan proposalku. Ayah, kamu tidak bisa mempercayainya. Dia adalah pemberontak. Kakak, aku bisa menjamin dengan hidupku bahwa apa yang dia katakan semua benar tanpa pamrih.
Baik. Aku bisa sementara menarik pasukanku. Tapi, aku akan terus melatih pasukanku. Aku akan menghancurkan Mingchul sepenuhnya suatu hari nanti. Tidak ada artinya jika kamu menghancurkan Mingchul. Rakyat akan memulai revolusi selama pemerintah yang kejam masih berkuasa. Hanya mereka yang memenangkan hati rakyat yang bisa menguasai dunia. Tidak peduli berapa banyak pasukan atau senjata yang kamu miliki. Pemerintahmu akan digulingkan jika kamu tidak bisa memenangkan hati rakyat. Zhang Wuji, kamu pintar dan berani. Sayang sekali. Min Min, kamu memang tahu cara memilih orang yang tepat. Kamu putuskan langkahmu selanjutnya. Ayah, kakak, jaga dirimu baik-baik. Kamu juga. Putri, jaga dirimu baik-baik. Pemimpin, ayo pergi sekarang, karena kita sudah menyelesaikan misi kita. Xuanming Elders, apa yang kalian lakukan? Xuanming Elders, hentikan sekarang. Fanrite Messenger, kamu juga berhenti sekarang. Siapa kamu? Ayah, 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 ayah. Bao-Bao, pergi. Pergi sekarang. Kamu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dinasti Mongolia sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Pergi. Pergi sekarang. Penyesalan terbesarku, Pangeran Ruyang, adalah tidak bisa melindungi pemerintah Mongolia. Kamu adalah satu-satunya anakku. Hanya kamu yang bisa mewujudkan keinginanku. Kamu harus memenuhi permintaan terakhirku. Pergi cepat. Ayah, ayah, Zhang Wuji. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Pergi. Pergi sekarang. Ayah. Aku akan pergi sekarang. Pergi. maafkan aku. Jangan sedih. Semua orang pasti akan mati. Hanya saja aku sudah melalui banyak pertempuran. Hari ini aku tidak mati di medan perang. Ayah, 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 maafkan aku. Katakan, siapa yang mengatur penembak jitu? Ju nomor 4, Apakah kedua itu juga disewa oleh Ju nomor 4? harga yang Jenderal Ju bayar kepada kami sangat tinggi. Kami berdua pasti akan beralih kesetiaan kepada majikan yang berbeda. Ju nomor 4, katakan padaku. Apakah rencanamu untuk membunuh Pangeran Ruyang? Itu ideku. Apakah kamu mengerti itu akan merusak reputasiku? Aku mengerti. Lalu, mengapa? Tidakkah kamu tahu perjanjian perdamaian untuk menghentikan perang? Itu hanya memperpanjang perang. Kupikir worth it membunuh satu orang untuk menyelamatkan jutaan. Mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Sekarang aku menjadi orang yang tidak menepati janji dengan menjadi bagian dari pembunuh. Kami tahu kamu terlalu baik untuk menjalankan rencana. Jadi kami tidak memberitahumu. Hukum aku. Pemimpin, Ju nomor 4 sebenarnya membahas rencananya denganku sebelumnya.
Aku tidak setuju dengannya, jadi aku harus menerima hukuman yang sama seperti saudara lainnya. Hukum aku, pemimpin. Pemimpin. Kami semua tahu tentang rencana itu sebelumnya. Hukum kami semua. Hukum kami semua. Bagus. Bagus. Jadi kalian semua tahu tentang rencana itu. Akulah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa. Hukum kami semua. Ju nomor 4. Min Min, Kamu bajingan licik yang menyerang ayahku dari belakang. Kamu bukan pria sejati atau prajurit. Ayahmu dan aku adalah lawan di medan perang. Antara dia mati atau aku mati. Ayahku adalah pahlawan di medan perang. Jika kamu membunuhnya di medan perang, aku tidak akan punya keluhan. Tapi sekarang, kamu menggunakan trik rendah untuk membunuhnya. Aku akan balas dendam untuk ayahku. Sang Wuji, minggir. Min Min. Jika kau ingin membunuh seseorang, bunuhlah aku. Aku pemimpin mereka. Ini adalah kelalaianku yang menyebabkan kematian ayahmu. Aku akan bertanggung jawab atas segalanya. Aku mohon, biarkan mereka pergi. Sang Wuji, jangan kira aku tidak akan membunuhmu. Jika kematianku bisa meredakan kebencianmu dan menenangkan arwah ayahmu, aku rela mati. Pemimpin. Min Min. Min Min. Min Min. Minggir. Min Min, aku tahu tidak ada gunanya aku berbicara sekarang. Tapi percayalah, aku akan pergi ke Mongol untuk mencarimu setelah urusanku selesai di sini. Kau bisa ikut denganku sekarang. Kalau tidak, kau tidak perlu mencariku lagi. Min Min. Aku tahu. Kau selalu memilih saudara Mingcult daripada aku. Tidak. Aku memilih tanggung jawab di pundakku. Aku adalah pemimpin Mingcult, aku tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi apakah mereka mengikuti perintahmu? Apakah mereka mempertimbangkan pendapatmu? Kau memperlakukan mereka dengan hormat. Tapi mereka hanya ingin memanfaatkan reputasimu. Begitu kau tidak berguna bagi mereka, kau akan berakhir tragis. Tidakkah kau mengerti? Tidak. Itu karena aku telah melihat begitu banyak orang kehilangan rumah. Aku tahu betapa pentingnya kehidupan yang damai bagi rakyat. Jika reputasiku bisa membuat mereka berbuat baik untuk rakyat, aku akan tetap melakukannya meski mungkin berakhir tragis. Itu yang harus kulakukan. Kau mengerti? Sungguh menyenangkan memiliki pemimpin sepertimu. Bawahanmu hanya perlu mengatakan bahwa kau harus memikirkan gambaran besar dan bertindak untuk itu. Dan kau sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Di masa depan, kau bisa menjadi kaisar. Tapi mereka akan menjadi ayah kaisar. Kaisar apa? Min Min, kau tahu aku tidak pernah peduli tentang itu. Kau tidak peduli tentang kekuasaan, tapi kekuasaan bisa datang mencarimu. Aku akan menanyakanmu untuk terakhir kali. Apakah kau akan ikut denganku atau tidak? Saudaramu telah mengirim pasukan untuk menyerang. Wilayah Wisu telah mengalami kerusakan. Bagaimana aku bisa pergi sekarang? Siapa yang bertanggung jawab? Dulu aku mengganggu pernikahanmu. Untuk mempertaruhkan nasibku pada itu. Aku berjudi bahwa kau akan memiliki perasaan yang sama sepertiku. Kupikir kau bisa meninggalkan segalanya dan mengembara bersamaku. Tapi sekarang aku akui bahwa aku benar-benar kalah taruhan. Mulai sekarang,
Aku tak akan mengganggumu lagi, pemimpin Zhang. Dan aku juga ingin pemimpin Zhang berhenti menggangguku. Min Min. Jangan. Aku mengikutimu tanpa ragu waktu itu. Sekarang, aku juga bisa meninggalkanmu tanpa ragu. Aku, Min Min Temur, akan melakukan apa yang kukatakan. Sayangnya, yang benar-benar kuhilangkan adalah nyawa ayahku. Min Min. Aku tak peduli bagaimana kau memikirkan aku. Aku pasti akan mencarimu. Begitu aku menepati janjiku pada semua warga. Aku akan mencarimu bahkan jika harus ke ujung dunia. Wuji. Guru besar. Maaf. Aku bilang akan memetik daun untuk tehmu. Tapi, Apa yang kau lihat dengan begitu serius? Hidup di dunia ini seperti semut. Amatilah mereka dan kau bisa pahami makna sejati Tao. aku bodoh jadi tak bisa mengerti. Aku juga tak mengerti sampai berusia 100 tahun. Kau punya banyak waktu untuk memikirkannya. Kau masih sangat muda tapi sudah menaklukkan dunia tanpa kesombongan. Itu tidak mudah. Menaklukkan dunia bukan hanya dilakukanku sendiri. Aku tak bisa mengambil semua pujian. Kau tak bisa menaklukkan dunia sendirian. Tapi murid-murid sekte Amei bisa. Turun gunung untuk membantu. Selain itu, Shaolin, Gunung Hua, dan Kunlun. Semua sekte bekerja sama. Mereka bersedia mengikuti perintahmu. Pujian karena menyatukan mereka. Benar-benar milikmu. Aku sangat senang kau memberiku hadiah ulang tahun seperti tahun ini. Berarti usahaku tak sia-sia jika membuatmu senang, guru besar. Aku hanya berharap semua orang bisa hidup damai. Lalu aku bisa mundur setelah semuanya tercapai. Kau ingin mencari Nona Zhao? Aku khawatir dia mungkin marah padaku. Mungkin tidak ada gunanya jika aku menemukannya. Dan aku mungkin hanya akan membuatnya marah. Itu benar-benar bukan pilihanmu hari itu. Sayangnya, kamu tidak bisa memiliki segalanya. Tapi kamu masih muda. Kamu masih punya waktu untuk menebusnya. Ketika menyangkut hidup dan mati, Aku tidak bisa mengubah apapun meski aku tahu bela diri. Manusia tidak bisa mengubah takdir. Tapi kehendak manusia bisa membentuk ulang dunia. Itu bisa menembus besi dan batu. Jangan terlalu khawatir dan ikuti saja aliran alam. Pada ulang tahunku yang ke-90, ayahmu memberiku sebuah lukisan. Aku menciptakan serangkaian gerakan bela diri sebagai balasan. Apakah kamu ingin melihat gerakan-gerakan itu? tentu saja aku ingin.
Makhluk terkecil adalah serangga. Jenis serangga terendah adalah semut. Bergerak ke sana kemari. Melintasi jalan di mana-mana. Berjalan tanpa meninggalkan jejak. Bergerak tanpa mengusik debu. Tidak takut saat petir menggelegar. Tidak bergerak saat angin kencang berhembus. Tidak takut saat harimau marah mendekat. Tidak panik saat pedang naga berayun. Bisa menenggelamkan perahu dan bisa mengendalikan. Tidak ada besar dan kecil atau berat dan ringan. Kita semua adalah saudara. Tidak perlu terlalu sopan. Terima kasih, pemimpin. Kurir Kiriang. Apakah kamu baik-baik saja? Tentu, kita punya urusan penting jadi aku tidak bisa hanya beristirahat untuk pulih. Benar. Sejak Kaisar Mongol melarikan diri ke utara, setengah negara sudah menjadi milik kita. Misi kita berikutnya adalah bergerak ke utara untuk menyerang Kaisar Mongol. Dan menangani pasukan Chen Youliang dan lainnya. Tentu, kita juga harus Menetapkan hukum dan aturan untuk menenangkan warga. benar. Itu bisa membuat orang merasa aman dan hidup damai. Tahukah kamu kita perlu memiliki kaisar yang peduli pada rakyat terlebih dahulu, agar rakyat merasa aman? Kamu punya banyak tanggung jawab dan banyak orang yang memberi saran untukmu. Untuk melakukan hal yang benar, kamu harus menjaga pikiranmu tetap jernih terlebih dahulu. Orang-orang di era kacau, hampir seperti semut, bergerak ke sana kemari, melintasi jalan di mana-mana. Dinasti datang dan pergi. Itu berputar lagi dan lagi. Keberuntungan dan ketenaran. Seperti asap dan awan yang menghilang dalam sekejap. Kita semua berkumpul untuk memulai revolusi demi menyelamatkan rakyat. Apa yang kita cari? Hanyalah kursi kaisar ini? Tentu saja kita tidak hanya ingin menjadi kaisar baru. Tapi Kaisar Mongolia sudah pergi. Seseorang harus bertanggung jawab untuk menjaga hukum. Anggota Mingchult bisa mengikuti perintah pemimpin. Tapi semua warga di negara ini membutuhkan kaisar yang baik untuk memimpin mereka. Apakah kalian semua masih ingat sumpah kalian di lembah kupu-kupu? Atau apakah kalian semua lupa dengan pesan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya? Jika kalian lupa, biarkan aku mengingatkan kalian di sini. Pesan terbesar dalam perintah api suci adalah bahwa tidak ada anggota Mingchult yang bisa menjadi pejabat atau kaisar. Setelah kita menyelesaikan misi kita akan menjadi warga biasa. Pemimpin, tolong dengarkan aku. Alasan mengapa pemimpin sebelumnya mengumumkan pesan itu adalah karena mereka menyaksikan pejabat memanfaatkan rakyat. Jadi mereka menggunakan itu untuk memperingatkan kita. Sekarang kita sudah menggulingkan dinasti yang kejam. Jika kita benar-benar mengikuti ide menyelamatkan semua orang dan tidak menjadi pejabat dan kaisar, rakyat tidak akan memiliki pemimpin. Akan lebih kacau jika orang jahat seperti Chen Youliang memanfaatkan kesempatan untuk mengangkat orang yang tidak berguna menjadi kaisar baru. Saudara Ju, jika kita memperlakukan rakyat dengan baik, mereka tidak akan mendukung pemimpin yang tidak berguna. Negara ini perlu memiliki pemimpin sebagai kaisar. Pemimpin, reputasi dan ketenaranmu adalah yang terbaik di dunia. Kursi kaisar ini seharusnya menjadi milikmu untuk diduduki. Kamu tidak bisa membiarkannya diambil oleh orang jahat lainnya. Tolong pertimbangkan lagi. Tolong pertimbangkan lagi.
Aku, Sang Wuji, mungkin memiliki pikiran yang terbuka dan hati untuk menyelamatkan rakyat. Tapi aku tidak memiliki reputasi terbaik di dunia. Aku terutama tidak memiliki bakat untuk mengelola negara. Aku menerima posisi pemimpin saat itu dan bersumpah bahwa aku akan mengikuti perintah Ming Chul. Jika aku melanggar sumpahku sendiri, aku pasti tidak layak menjadi orang dengan reputasi baik. Utusan Qirian, apa tujuan Ming Chul? Selamatkan dunia dan rakyat. Hukum yang jahat dan beri hadiah pada yang baik. Menolak menerima tanah dan uang. Hanya orang yang tidak punya harta yang bisa melawan para pejabat. Begitu kita menjadi pejabat dan kaisar, kita pasti akan melupakan rakyat. Pedang naga Ming Chul akan membantai kaisar kejam dan pejabat serakah. Tujuan ini tidak akan berubah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Sebagai pemimpin Ming Chul, aku bersumpah padamu hari ini. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan menjadi musuh semua anggota Ming Chul. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan seperti kursi ini. Min Min, aku sudah mencarimu lama sekali. Kamu benar-benar di Mongolia? Min Min, Min Min.
Apa itu kamu? Aku akhirnya menemukanmu. Kenapa lama sekali? Min Min,